Artinya ketika bicara soal karya, kok larinya ke Tuhan, ini gimana maksudnya? Mungkin bisa dijelentrehkan. Jadi kadang-kadang ya makanya aja sok gampang nyombong nih, karya-karya itu jangan tidak bisa disombongkan. Karena itu hidayah. Enek wong sing wah tujuannya pengen kayak lagu, tiba-tiba malah oleh lagu makanya. Kan tetap hidayah itu. Iya, banyak itu. Ya. Lah kalau saya sendiri cenderung seneng menulis sesuatu kejadian di alam sekitar, cerita-cerita kehidupan di situ. Kita kan tinggal menulis saja, menulis. Yang karya tadi siapa kan, bukan saya. Oh, kita menulis. Gitu, Aku ya. Penulis, Pak. Ya. Nah, penulis saja dari apa yang kita tangkap di situ, kita tulis, terus kita supaya tulisan itu bisa nyampe dengan suasana yang indah dan menyentuh, ya kita barengi dengan iklambi lah. Ya. Supaya ini contoh misalkan sampean melihat sinetron ini, ya. Oh sinetron musik, ya sinetron ketika bersedih, cerita itu bersedih, ada background musik yang menghantarkan kesedihan itu, kejiwaan itu semakin tumbuh sebagai pelengkap. Ya maka disajikan dalam bentuk musik, dinikmati oleh mereka. Jadi kadang-kadang mereka yang bersedih itu ngerungokne musik dengan cerita itu semakin menyentuh, semakin masuk ke dalam alur cerita itu, semakin asik. Jadi kesedihan akan menjadi lebih unik lagi sesuatu hal yang Saya tertarik dengan bahasa sampean tadi itu bahwa sampean pencipta lagu juga ya berarti ya? Penulis, Pak. Klaim pencipta berarti ya. Pencipta lagu. Jadi ya, saya bahasa umumnya pencipta lagu. Saya tertarik dengan bahasa sampean tadi itu bahwa orang ketika ada pengakuan itu sebetulnya nggak boleh ya. Pengakuan itu dalam arti kok iku mau sampean iku. Jadi sebetulnya bicara soal karya bukan manusianya tetapi Tuhan. Wah, ini luar biasa. Menggerakkan alam. Iya. Sebetulnya kalau saya boleh ngomong, itu bentuk syukur sebetulnya ya. Yang diinput oleh sampean atau orang-orang yang menciptakan lagu itu yang kemudian cara menyampaikan kembali kepada lingkungan, kepada lain makhluk berupa manusia itu dengan cara ceramah mungkin ya, seperti itu. Ada yang melalui puisi, sastra. Nah, ini juga kalau Mas Arif melalui lagu. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa orang yang melakukan sebuah karya itu bukan dari pribadi manusianya, tetapi dari Tuhan. Ini luar biasa. Ngobrol bengi yang ini iki. Sik ta, sampeyan iki kok iso sampai jero ngene kok piye belajare piye biyen niku? Bolak-balik kedelep dadi. Enggak, karena gini loh. Seni itu asiknya kan di situ. Ketika kita menangkap alam iki, misalkan iki ada kejadian tentang keceriaan atau kesedihan dan sebagainya, coba kita tangkap supaya ini bisa menjadi enjoy, bisa menjadi menghantarkan ini bisa ada kendaraan nih menghantarkan pesan ini. Gue lek diweki bumbu-bumbu kan lebih indah, lebih asik. Lek nyanyi tok ya memang ada sih nyanyi iso hanya sekedar bernyanyi saja tanpa bermusik, ya sama aja. Itu juga karya. Bisa menyentuh, akan lebih menyentuh lagi ketika misalkan ada sesuatu yang membarengi bahasa Indonesianya opot. Iya. Membersamai. Iya, kira-kira gitu. Pokoknya barengan. Iso melengkapkan bareng kira-kira gitu. Tapi tujuannya dari ini lagi ya. Jadi semua karya itu bagaimana membuat lingkungan atau kelompok masyarakat dimanapun itu menjadi satu kesatuan yang namanya seneng ya Mas Arif ya. Seneng dalam arti itu yang tidak membentuk sebuah kebencian, yang menyudutkan satu dengan yang lain. Kan tujuannya seperti itu. Karya itu kan tujuannya sama seperti itu. Ya berangkat dari syukur tadi itu, dari dari kahanan yang diinput kemudian jadi sebuah tulisan dan lagu dan segala macam itu. Ya. Terus saya seringkali mendengar lagune sampean. Lagune sampean ini kangelan. Nek aku misalkan ngikuti lagune Mbak Sumiati misalnya, aku iso. Saya bisa. Tapi ngikuti lagune sampean niku jingkrak-jingkrak. Tapi ya
meski saya tidak bisa mengikuti ini, jingkrak-jingkrakannya aku melok seneng gitu loh. Iki piye iki sampai niku menggunakan prim seperti itu atau style seperti itu gimana? Maka begini. Kalau karya itu kita sajikan hanya bentuk nyanyian tanpa musik, maka ya gitulah. Orang kadang-kadang gak iso kegawa-hawane kan gitu. Hawanya itu gak bisa. Tapi dengan adanya musik kok, contoh tadi nyanyiannya ki konyol, menceritakan tentang kehidupan yang konyol. Kehidupan itu kan mau macam-macam, yang konyol dan yang serius ada yang wala macam-macam. Ketika disajikan dalam bentuk seperti itu, berulang-ulang kali diputar pun juga tidak akan jenuh. Coba sampean menyampaikan cerita, menangkap alam, terus kemudian ada cerita yang sampean sampaikan kepada orang. Lek megur omongan kayak gitu, ngrungokne sepisan ya sudah selesai. Tapi lek bermusik kadang-kadang dia cukup menikmati musiknya sehingga syairnya bisa nyampe. Pertama menikmati musiknya dulu. Wah, musiknya enak sehingga lama-kelamaan syairnya nyampe. Nah, tadi enggak nganu. Kadang-kadang ada syairnya dulu, musiknya baru wis doyan gak doyan, tapi karena ini ceritanya itu menurut atine weh podo sehingga akhirnya kawin juga. Betul. Sama-sama. Jadi macam-macam lah. Ada tuntutan untuk berkreasi dan inovasi itu penting ya, kolaborasi itu penting ya. Iya memang. Jadi hampir seluruh lagu-lagu atau apa saja pesan lah, kalau boleh ngomong pesan tadi itu, pesan yang kita terima dari kahanan, kemudian harus pinter-pinter meramu. Orang misalkan hanya menyampaikan saja, misalnya saya ngomong penceramah misalkan, hari ini ada banyak nuansa untuk menghadirkan banyak orang, tidak hanya tertarik kepada ceramahnya, tapi ada musik misalkan di satu pentas itu kan sekarang dibutuhkan begitu ya Mas Arida. Itu mungkin bentuk daripada inovasi kreatif kreasi yang mesti harus tetap dibangun ya Mas. Contoh ini misalkan ini lagi aja kejadian bencana alam misalkan. Kita syuting cuet, sajian gambar aja itu yang disampaikan dengan disertai musik misalkan, bila waktu telah berhenti dan sebagainya. Itu kan lebih menyentuh lagi. Betul. Itulah kejiwaan itu akan bisa diraih atau dijajah istilahnya. Disentuh dengan musik juga bisa. Dengan bahasa sikap misalkan. Orang ini lagi sama halnya seperti inilah. Sampai tuh ketemu sama orang, bisa membaca orang. Orang ini lagi sedih, orang ini lagi galau, orang ini lagi ceria dan sebagainya. Itu kan itu nggak usah ngomong, dari ekspresinya aja sudah kelihatan. Ekspresi dalam bentuk perilaku. Terus bagaimana supaya perilaku yang kita gambar itu tidak ada? Ini misalkan perilaku ini sudah tidak ada, plek. Lantas kemudian bagaimana ini syair ini orang nggak perlu delok gambare, tapi syair itu yang kita nyanyikan terus kemudian dihantarkan dengan bentuk musik, kita meremunya pun juga kan wis kesentuh. Artinya pesan itu sudah tersampaikan. Perwakilan dari itu misalnya. Macam-macam.